Saya akan menuju ke masing-masing narasumber untuk mendengar pendapatnya terakhir terkait dengan apa yang kita perbincangkan pada malam ini. Saya ke Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni, tentu ada pesan-pesan demokrasi yang relevan dari almarhum Gus Dur Ayahanda yang kemudian bisa kita dengar sama-sama untuk pelajaran kita semua. Silakan Mbak Yeni. Baik, jadi kewenangan dan kewenangan penegakan hukum yang dimiliki oleh polisi sebagai alat dari masyarakat sipil ini adalah buah dari proses reformasi dan demokrasi yang telah kita tempuh. Dan proses reformasi itu membawa harga yang luar biasa yang harus kita bayarkan pada waktu itu. Banyak aktivis mahasiswa yang meninggal, mahasiswa juga yang meninggal, aktivis politik lainnya juga menjadi korban. Ini mahal sekali harganya. Nah, demokrasi itu hasilnya selain kemandirian polisi juga adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat. Jadi ini semua jangan kemudian dikaburkan. Ya, kalau kita ingin mengakui kewenangan penuh dari kepolisian dalam menegakkan hukum dalam ranah masyarakat sipil, maka di sisi lain polisi juga wajib memberikan pengayoman dan pelayanan maksimal untuk memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan di negara kita. Dan ekspresi kebebasan berpendapat harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Itu, Mas. Baik, Mbak Yati, silakan. Mbak Yati, dari Kontras, terakhir apa yang bisa disampaikan terkait ini? Pertama saya ingin mengajak kepolisian dan para penegak hukum seperti yang Mbak Yeni bilang, kita harus sama-sama menjaga demokrasi di negara ini karena dilahirkan dengan begitu banyak perjuangan. Yang kedua, saya rasa ini pembelajaran buat kepolisian juga untuk peka terhadap konteks internasional yang saat ini tengah terjadi. Kemarahan, ketidakpercayaan publik atas tindakan-tindakan aparat jangan sampai menjadi api dalam sekam gitu ya, yang bisa menunggu waktu untuk terbakar kalau menurut saya. Karena kita lihat misalkan apa yang terjadi di Amerika mengenai gerakan Black Lives Matter itu hari ini menjadi gerakan mendunia. Yang poinnya adalah bagaimana sebetulnya tuntutan agar kepolisian betul-betul menjadi bagian dari penegak hukum yang menjaga nilai-nilai demokratis, bukan sebaliknya gitu, menjadi penegak hukum yang justru mendegradasi atau melanggar atau merusak demokrasi di negara kita. Sehingga kasus-kasus seperti ini kami harapkan tidak terulang lagi dan akan ada perubahan yang sistematis untuk mencegah keberulangan peristiwa ini. Baik, ini pelajaran mahal untuk kepolisian di seluruh Indonesia, tapi kita apresiasi juga dari Polda Maluku Utara yang kemudian cepat mengambil tindakan dan tanggung jawab terkait hal ini. Terakhir, Mas Beni, silakan Mas Beni dari Kompolnas. Ya baik, jadi kalau menurut pandangan kami, jadi kalau kasusnya Pak Ismail ini ya tanggapannya ya santuy juga lah akhirnya. Tapi kan yang gambar besarnya yang tadi disampaikan oleh Mbak Yani mengenai demokrasi ini. Artinya berekspresi di ruang publik tentunya ada rambu-rambunya yang harus. Karena kita kan menganut asas legalitas. Artinya undang-undangnya sudah ada kok. Jadi itulah koridornya. Bagian itu yang jangan dilanggar. Kayak tadi Mas Aiman juga sedikit komplain kan. Malah terlalu dalam penistaan, hampir menjurus ke arah situ. Jadi hal-hal ini yang menjadi batasannya, bahwa kapan sih boleh bicara secara ini sebetulnya bebas demokrasi, tapi kan ada koridor rambu-rambu yang harus tidak boleh dilanggar, karena di delik-delik ini ada unsurnya. Nah, apabila memenuhi unsur masa ya harus diamkan juga. Kita kan negara hukum, penegakan hukum kan harus ada juga. Artinya tidak semua orang di ruang publik bisa bicara, bebas-bebasnya demokrasi. Semua orang boleh bicara-bicara bebas seadanya. Nanti dulu koridor ini kan harus ditaati juga. Namanya juga negara hukum, begitu menurut saya. Baik, terima kasih Mas Beni Nurhadi, anggota Kompolnas, Mbak Yati Andriani, koordinator Kontras, dan juga Mbak Yeni Wahid, putri almarhum Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.